Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Bisa harap kalian semua selalu sehat ya. Ya baik, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Tapi sebelum itu, bisa harap kalian like video ini dan jangan lupa subscribe. Ya, pelajaran tematik kita hari ini masih tema 8. Sekarang buka buku LKS-nya halaman 69, sub tema 3. Perhatikan pembelajaran 1, pendalaman materi, hubungan antara gaya dan gerak. Pernahkah kamu naik sepeda? Ya, ketika kamu naik sepeda, kamu mengayuh sepedamu, kemudian kamu menaikinya dan sepeda itu bergerak. Jika kamu mengayuhnya dengan keras, maka sepedamu juga akan bergerak dengan cepat. Begitupun sebaliknya. Contoh tersebut membuktikan bahwa gaya dapat membuat benda menjadi bergerak. Jadi, gaya dan gerak memiliki hubungan timbal balik. Besar kecilnya gaya yang bekerja pada suatu benda dipengaruhi oleh kekuatan gaya itu sendiri. Tidak hanya peristiwa di atas, masih banyak peristiwa lain yang menunjukkan hubungan antara gaya dan gerak. Berikut ini Miss berikan contoh hubungan gaya dan gerak. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, pada saat kita menutup pintu atau membuka dan menutup jendela, mendorong meja atau kursi, bermain mobil-mobilan. Hal tersebut salah satu contoh benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ini kebalikan dari yang pertama tadi ya. Contohnya, pada saat bus dari melaju kencang, dari berjalan dengan kencang kemudian berhenti. Itu salah satu contoh ya, benda bergerak kemudian diam. Sopir tersebut melakukan gaya dengan menginjak rem, sehingga gaya yang dilakukan Pak sopir menjadi lambat lalu berhenti, sehingga busnya itu berhenti. Yang ketiga, gaya memengaruhi perubahan arah benda. Dia berubah arah ya. Contohnya pada saat bermain bola voli atau ketapel. Pada saat bermain ketapel, kita memberikan gaya otot, kemudian merentangkan ketapel tersebut, sehingga semakin terentang akan semakin jauh lemparan batu pada ketapel tersebut. Seperti itu contoh perubahan arah gerak benda. Yang keempat, gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Ini memengaruhi bentuk benda ya. Seperti contohnya ketika kalian bermain plastisin, kalian akan membentuk plastisin tersebut sesuai dengan bentuk-bentuk sesuai keinginan hati kalian. Ya, seperti itu. Itu tadi 4 hubungan antara gaya dan gerak. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang kedua. Coba dilihat halaman 70, amanat dalam cerita fiksi. Ya, apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan atau maksud yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembacanya. Jadi setiap cerita fiksi memiliki atau mempunyai pesan-pesan moral tersendiri. Amanat dapat diketahui secara tersirat atau tersurat. Sekarang kalian coba baca salah satu cerita rakyat di bawah ini, Keong Emas. Ya, setelah kalian baca cerita rakyat Keong Emas, kalian pasti sudah tahu ya apa amanat, maksud atau tujuan dari pesan moral dari cerita Keong Emas ini. Ya, itulah tadi materi yang diberikan. Materi pertama tentang gaya dan gerak, yang kedua tentang amanat. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini, halaman 72 dan 73 dalam buku LKS-nya. Kalian jawab seperti pekan lalu ya. Untuk bagian A silahkan langsung disilang. Untuk bagian B langsung saja dijawab di buku LKS-nya, kemudian kirimkan ke Miss. Miss tunggu sebelum pukul 5 sore. Ya, itulah tadi materi tematik kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Kamis materi tematiknya. Pesan Miss, tetap jaga kondisi kesehatan, selalu terapkan protokol 4M. Jangan lupa belajar mengaji dan murojaahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.